kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ini hidup kami Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur Tuhan, lawat setiap umat-Mu di tempat ini. Supaya setiap roh kami boleh berkobar-kobar kembali. Supaya semangat kami boleh menyala-nyala kembali. Untuk mengalahkan segala permasalahan persoalan hidup. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang maha dahsyat, maha hebat. Sebab itu bangkitkan setiap iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk saudara kami mereka yang sakit. Baik di rumah sakit maupun di rumah. Saudara kami Stefanus, saudara kami Tuhan Christine maupun Yunani dan yang lainnya. Tuhan tolong semuanya. Bahkan yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Engkau bukakan jalan keluar dan berikan hikmat di dalam nama Yesus. Biar setiap kami Tuhan boleh rindu dan haus akan firman-Mu di akhir zaman ini. Supaya firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Firman-Mu menuntun kehidupan kami, membuka masa depan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, kita tahu zaman sekarang ini, saudara, sudah mulai ada namanya AI, Artificial Intelligence. Artinya di sini saudara sudah ada yang namanya ChatGPT. Sudah mulai macam-macam. Yaitu bukan lagi kita pakai seperti kita tanya di Google atau tanya di Yahoo atau di tempat lain.
Tapi sekarang saudara sudah ada seperti itu dan ini baru. Dan banyak orang berbondong-bondong ke sana namun juga belum sempurna. Sekarang orang tanya cuma di sebuah patung itu. Atau saudara robot. Saudara tanya dia akan jawab semuanya. Tapi tetap belum sempurna. Tapi kita lihat dulu. Jangan saudara, semua teknologi itu pasti ada lemahnya. Pasti juga ada manfaatnya. Bagaimana kita menggunakan manfaat itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Bukan mencari hal-hal yang salah. Kita lihat dulu saudara. Bisa ditayangkan tentang Microsoft itu. Saya membuka berita info. Saya dapatkan saudara. Yaitu salah seorang insinyur daripada Microsoft, karyawan Microsoft. Saudara bisa lihat ini, bongkar bobrok perusahaan, yaitu tentang ChatGPT ini. Jadi saudara ketika saudara mulai tanya di situ, ternyata ada kelemahannya. Dia akan mengeluarkan gambar-gambar setan, begitu liar, mengajar orang bunuh diri, narkoba, ya sesuai dengan apa yang sudah ada di berita. Ini bukan berita dari WA yang disebarkan dari CNBC. Saudara, CNBC dikuasai Amerika seperti CNN, ABC, dan yang lainnya. Sebab itu kita nggak boleh selalu kirim-kirim berita yang tidak pasti. Namun berita yang pasti kita boleh tahu saudara. Kita lihat dulu apa katanya. Saya bacakan dulu. Saudara bisa baca itu ya, mungkin diperbesar aja. Seorang karyawan Microsoft bernama Sean Jones membongkar kelemahan sistem kecerdasan buatan AI milik perusahaan. Adapun sistem yang dimaksud adalah Copilot, tool AI Microsoft berbasis gambar yang debut pada Maret tahun 2023 lalu. Sejak sebulan sebelum rilis, Jones secara aktif menguji tool yang ditenagai teknologi dari OpenAI tersebut. AI itu, saudara tahu itu robot ya. Mirip seperti DALL-E dari OpenAI. Copilot memungkinkan pengguna memasukkan prompt untuk menghasilkan gambar. Namun hasilnya bisa menjadi liar dan tak terkendali. Saat masa pengujian Copilot, Jones menemukan tool tersebut menghasilkan gambar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip AI bertanggung jawab yang sering digaungkan Microsoft. Copilot menurut dia menghasilkan gambar-gambar setan dan monster bersama dengan terminologi yang terkait dengan hak aborsi. Jadi dunia mulai diputar semuanya. Remaja dengan senapan, gambar seksual wanita dalam lukisan kekerasan, dan penggunaan minuman keras serta narkoba untuk anak-anak di bawah umur. Momen itu membuka mata saya. Kala itu untuk pertama kalinya saya merasa model ini tidak aman. Kata dia kepada CNBC Internasional dikutip Jumat. Tanggal 8 bulan 3 tahun 2024. Jones ya, sudah bekerja selama 6 tahun di Microsoft dan saat ini mencapai manajer software engineer di kantor pusat Redmond, Washington. Ia mengaku tak terlibat dalam pengembangan Copilot dalam kapasitas profesional. Namun sebagai salah satu tim penguji, Jones merupakan salah satu di antara beberapa karyawan dan orang luar yang diminta menguji Copilot di waktu senggang sebelum rilis untuk publik. Jones terganggu dengan temuan dan mulai melaporkannya kepada pihak internal yaitu Microsoft pada Desember lalu. Menurut dia perusahaan mengetahui kelemahan tersebut tetapi enggan, gak mau membatalkan perilisan Copilot untuk publik. Jones mengatakan Microsoft mengarahkannya untuk berkonsultasi
ke OpenAI sebagai tulang punggung Copilot. Sayangnya OpenAI tidak merespon laporan dari Jones. Akhirnya ia secara terbuka menyurat ke komisaris OpenAI di LinkedIn. Ia meminta para petinggi OpenAI men-take down DALL-E 3 dan melakukan investigasi lebih lanjut karena masalah keamanan. Departemen Legal Microsoft lalu meminta Jones menghapus postingan tersebut. Lalu kala itu ia patuh. Pada Januari baru ini, Jones lalu menyurat ke senator AS terkait masalah pada Copilot. Ia juga sempat bertemu dengan para staf Senat di Komite Perdagangan, Sains dan Transportasi. Dari situ Jones lalu memperluas aksinya. Pada pekan ini ia menyurat ke Kepala FTC, Lina Khan. Ia juga menyurat kepada petinggi di Microsoft. Ia membagikan surat tersebut kepada CNBC Internasional. Selama 3 bulan terakhir saya berulang kali meminta Microsoft untuk menghapus Copilot Designer dari penggunaan publik hingga panduan keamanan yang lebih baik diterapkan. Tertulis dalam surat Jones ke Khan. Ia juga membongkar fakta bahwa para petinggi Microsoft dan OpenAI sudah mengetahui kelemahan Copilot sebelum dirilis publik. Menanggapi hal ini Microsoft mengatakan menghargai masukan dari para karyawan, namun Microsoft berdalih perusahaan sudah punya sistem internal yang bisa digunakan karyawan jika punya masukan. Kami mengajak karyawan untuk memanfaatkan sistem pelaporan internal yang sudah tersedia agar kami bisa memvalidasi dan mengetes laporan mereka secara benar, kata juru bicara Microsoft. Jadi saudara lihat ada kelemahan-kelemahan. Jadi saudara lihat bagaimana sekarang saham Microsoft naik luar biasa. Kenapa? Karena langsung mereka merilis walaupun mengandung bahaya. Dan kita tahu siapa di belakang Microsoft, banyak hal negatif, saudara, yang selalu dikeluarkan oleh orang-orang tertentu tentang Microsoft dan pemiliknya. Saudara bisa lihat bagaimana demo-demo tentang pandemi dan sebagainya. Saya tidak membahas lebih lanjut, tapi saya bicara tentang teknologi sekarang sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang sudah ada di dalam Alkitab. Sehingga manusia akhirnya kurang berfungsi. Saudara, orang sudah takut dikalahkan oleh robot. Saudara, teknologi akan semakin hebat sekali. Tapi ingat saudara, mungkin robot bisa memberi minuman kepada kita dan patuh kepada kita. Kita minta 1 gelas, dia buatkan yang bagus, yang banyak dan kita bisa minum. Sedangkan orang tua kita berkata, "Mah, Pa, minta minum." Mungkin lambat, ngasih pun ngasih separuh. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, robot memberi, dunia memberi kepada saudara hal-hal melebihi daripada apa yang saudara minta. Karena dunia itu memberikan servis yang bagus. Karena perusahaan yang terbaik. Orang tua mungkin kalah memberikan servisnya. Saudara, tapi ingat, di dalam minuman yang diberikan orang tua kepada kita, walaupun tidak sebanyak, tidak sebaik daripada robot yang memberikannya, tapi di dalamnya mengandung kasih sayang. Oleh sebab itu hari ini saudara, marilah kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kita ingin melayani, marilah melayani bukan karena tugas, bukan karena kewajiban, bukan karena selerawan. Kok wan Pak? Ya saya anggap banyak orang selera-selera, jadi saya anggap selerawan saudara. Jadi saudara, kita harus melakukan dan ibadah dan berdoa itu bukan karena selera, bukan karena kewajiban, karena firman Allah. Ketika saya memberi kepada saudara minuman, ini, Pak Fengki cuma 2.000 aja dikasih ke saya. Lihat itu, teman saya bisa memberikan botol yang mahal. Saudara, tapi orang itu memberi kepada saudara botol, mungkin motivasinya tidak baik. Ingin mengajak saudara deal supaya tertarik, menipu dan sebagainya.
Tapi mungkin anggap aja saya atau orang tua saudara memberikan minuman sedikit. Tapi ini mengandung firman Allah. Lu kok bisa mengandung, Pak? Kan gak ada firmannya. Bukan. Karena kami lakukan, karena kami mematuhi firman Allah. Amin. Berbuatlah baik. Berilah minuman kepada salah seorang pengikut Yesus. Itu firman Allah. Jadi jangan melihat jumlah besar, indah dan mahal dan harga yang mewah, perlakuan yang hebat, saudara. Tetapi mungkin kita diperlakukan biasa-biasa oleh gereja, oleh jemaat, oleh siapapun juga. Tetapi yang pasti ketika mereka melakukannya, karena mereka melakukan karena firman Tuhan. Hari ini saudara ke gereja melayani, karena aku melayani sungkan aku gak enak. Sudah gak boleh lagi. Aku melayani, melakukan. Karena untuk melakukan firman Allah. Sehingga ketika saya khotbah bukan selera saya, bukan karena saya ingin nampil dengan uang banyak dapatnya. Tapi saya khotbah mungkin khotbahnya sederhana kalah dengan yang hebat-hebat. Saudara. Tapi khotbah saya mengandung firman Allah. Loh, sana mengandung firman Allah, Pak. Betul, yang dikatakan sama-sama firman. Tapi yang kami sajikan karena firman Allah. Bukan karena prestasi saya. Bukan karena karir sebagai seorang pendeta. Bukan sebagai profesi yang saya dapat hasil dan uang dan pujian. Sebab itu saudara harus perhatikan mulai hari ini. Apa yang kita kerjakan, engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Sehingga engkau berbuat baik. Kenapa aku harus berbuat baik, Pak? Engkau berbuat baik karena engkau mengasihi Tuhan. Karena engkau melakukan firman Allah. Bukan karena motivasi tertentu. Saudara lihat kita bicara tentang robot ini. Saya ajak saudara untuk melihat kitab Wahyu 13 ayat 15. Apakah sekarang ini ada kaitannya? Saudara akan berpikir sendiri. Saya tidak membahas terlalu dalam. Karena itu tahun 2008 kami sudah membahasnya. Tentang bagaimana mobil akan berubah. Sudah nggak pakai minyak tanah tapi sudah pakai macam-macam. Bagaimana mobil bisa jalan sendiri. Bisa parkir sendiri. Bagaimana nanti saudara kita melihat minyak-minyak akan dipakai untuk alat bahan bakar. Itu tahun 2008 kita sudah bicarakan. Bagaimana air lebih mahal dari minyak, kita sudah bicara tahun 2008. Loh kok bisa? Kita lihat aja. Kita pergi airport, minum satu gelas air kecil aja sudah 15.000. Tapi minyak 1 liter, saudara, belum 15.000. Itu 2008 kami sudah tulis itu. Saudara kalau nggak percaya, di mana? Website sudah hilang. Lihat majalah saya, Revolution of Faith, seri keempat, seri kelima. Jadi apa yang Tuhan sudah katakan sebelum dunia saudara buat, Tuhan sudah lakukan. Kita lihat dulu ayatnya. Apakah ini ada kaitannya dengan AI? Saudara jawab sendiri. Saya tidak bicara khotbah tentang ini, coba saya menyambung tentang berita hati-hati terhadap teknologi. Nanti mungkin saya kasih tip-tip sedikit lah. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, patung. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi artinya dibunuh ini bisa jadi kalau kita tidak pakai OpenAI atau patung atau robot, ekonomi kita kalah sama orang lain. Kalau kita nggak pakai online, ekonomi kita kalah. Contohnya begitu. Buktinya toko-toko banyak tutup. Orang yang pakai online bisa hidup. Bukan berarti semua. Demikian juga nanti orang yang memakai OpenAI bisa hidupnya lebih gampang. Tapi orang yang nggak pakai OpenAI bisa tersendat-sendat. Itu artinya saudara, mati sulit, makanan sulit, cari sulit. Apakah itu dibenarkan? Itu saudara nanti cari sendiri materinya. Saya akan membicarakan sedikit saudara. Nanti suatu hari orang akan menikah bukan dengan manusia biasa. Dengan patung. Karena bentuknya sama, manusia sama, jalannya sama, gayanya sama. Tapi ingat, dia akan patuh. Dia akan melakukan yang terbaik. Yang saudara tidak jumpai kepada pendeta sekalipun. Tetapi dia melakukannya karena program. Sedangkan kita melakukannya karena ada firman Allah. Bedakan di situ.
Suatu hari anak saya ngomong kepada tahun yang lalu, saya masih ingat, "Pak, OpenAI saya lihat ChatGPT semua." "Oh ya?" "Iya." Dia ngomong apa? Aku tanya tentang Tuhan. Contohnya dia tanya ya, contohnya. Contoh saja. Apakah Yesus itu mati? Robot itu pintar. Jawabannya, saya tidak perlu menjawab. Karena itu hak asasi manusia. Pintar. Ternyata sudah diisi-isi tertentu. Program itu, untuk setiap kali firman, walaupun benar dia tidak akan jawab. Anak saya coba lagi. Ya, hak asasi manusia. Tapi menurut sejarah, apakah Yesus itu mati? Dia jawab, saudara. Itu pandangan masing-masing. Anak saya paksa lagi. Menurut sejarah dan fakta yang tertulis, apakah Yesus itu mati? Baru dia katakan, memang sejarah mengatakan dengan benar Yesus itu mati. Jadi kita bisa melatih patung itu. Caranya kita harus sering tanya. Dan kita harus paksa dia untuk jawab sesuai firman Allah. Karena dia programnya kuat. 3 kali, 4 kali dia akan jawab yang enggak. Umpama ada dari agama lain akan ngomong, Yesus gak mati, Yesus gak mati. Itu akan tertata berapa puluh kali. Akhirnya dia akan mengucapkan itu yang keluar. Tulisan-tulisan Yesus gak mati, Yesus gak mati akan tertulis ke dalam pikiran dia. Makanya kita hari ini harus gencar bicara tentang kebenaran firman Allah. Kita tidak boleh malas untuk bicara, menulis WA maupun apa tentang kebenaran firman Allah. Supaya itu terekam di dalam media dan semuanya. Sehingga lebih banyak tentang kebenaran yang ada di dalam info daripada yang tidak benar. Saudara, itulah hamba kebenaran hari ini. Bukan hanya tampil khotbah di mimbar saja, saudara, tapi kami ingin coba menguasai, walaupun kami tidak agri, kami akan memenuhi media-media itu dengan ajaran-ajaran, dengan firman-firman yang benar dan yang hidup. Karena begitu banyak ajaran yang belum tentu benar, saudara. Mungkin juga dari tempat-tempat lain yang menentang kekristenan. Ini salah satu pandangan. Mengapa saudara gereja ini harus maju? Kita harus mulai masuk sejak 15 tahun yang lalu. Maksudnya saudara, kami buka gereja 18 tahun lalu. 15 tahun kemudian pas pandemi. Kami punya program gereja ini 30 tahun minggu yang berkualitas. Artinya setiap minggu harus berkualitas, sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang di belakang-belakang saudara, kalau bicara media pasti WA-nya mati. Tapi kalau ngomong firman, WA-nya hidup. Ini bahaya juga. Saudara, kadang-kadang seperti itu anak-anak muda. Nah, 15 tahun pertama kami, itu kan 30 tahun, adalah fondasi, figura, saudara, konsep, program, materi, 5 pilar, semua dimasukkan. Saudara, setelah dimasukkan, minggu berkualitas 16 tahun sampai 30 tahun periode kedua. Itu adalah para gembala, orang-orang sendiri harus mulai bangkit, mulai harus punya inisiatif kreatif untuk memajukan jemaat, untuk mencari Tuhan, bukan lagi daripada kami sebagai orang-orang yang di atasnya. Kami hanya memantau. Sehingga para gembala sekarang, para pekerja mulai kreatif untuk melakukan apa yang Tuhan mau, saudara, sesuai dengan koridor yang sudah ada, tidak boleh keluar dari koridor atau standar yang telah diberikan selama 15 tahun. Nah, pas ada 15 tahun ternyata muncul yang namanya pandemi. Tapi sebelum pandemi kami punya program namanya Golden Bridge. Ini saya cerita kepada jemaat harus tahu semuanya. Apa itu Golden Bridge? Jembatan emas, yaitu kita melayani bukan cuma 100.000 atau 10.000 jemaat, tapi kami melayani ratusan ribu melalui media dan misi-misi yang ada. Sehingga kami mulai memakai media-media itu, saudara, dan kami penuhi media-media itu dengan firman Allah, dengan kegiatan yang lebih banyak sekali.
supaya media itu boleh memuat banyak informasi kebenaran daripada media orang lain, saudara. Selama 3 tahun kami berkutat sampai hari ini, saudara melihat media kami sudah ada di mana-mana walaupun belum ranking pertama karena kami terlambat. Setelah itu saudara, baru kami mulai program kedua serta Golden Bridge ini, yaitu minggu berkualitas periode kedua. Artinya di sini saudara, pusat program semua sudah ada, tinggal para gembala yang sudah 50 cabang lebih, ini masing-masing bergerak sesuai dengan kehendak Allah untuk memajukan, untuk menjadi berkat saudara, untuk buat media, untuk buat sesuatu supaya memenuhi saudara dunia ini dengan kebenaran firman Allah. Tapi semua koridor sudah ada. Nah inilah saudara minggu berkualitas periode kedua. Jadi sementara ini titik di tengah adalah saudara bulan ini. Jadi bulan ini kita adalah titik saudara, di mana kita akan maju ke depan. Ya. Hari ini bulan ini kita melihat yang ke belakang. Apa yang kita lakukan menjadi standarnya. Bulan mulai ke depan kita lakukan sesuai dengan standar dan kehendak Tuhan, yaitu ajaran Yesus. Kita saja saudara untuk melihat firman Tuhan, yaitu tentang hidup dan berkat Tuhan. Hidup dan berkat Tuhan. Poin pertama, berkat Tuhan. Bukan dunia. Dunia memberi saudara yang lebih baik. Semua servisnya lebih bagus. Tapi demi tujuan untuk mengambil keuangan saudara. Mungkin gereja kalah sama dunia. Tapi gereja memberikannya karena perintah firman Allah. Beda, harusnya lebih baik. Tapi tidak semua orang seperti itu. Tidak mungkin juga kadang-kadang saudara. Ya, tapi yang penting kita lakukan untuk Tuhan. Kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara, Tuhan ingin bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sekecil apapun juga, itu mengandung firman Allah. Kita melakukan atas perintah Tuhan, bukan selera kita. Bukan ego kita, bukan maunya kita supaya menipu orang, tidak. Tapi kita lakukan, bahkan untuk mengasihi musuh sekalipun, musuh harus kita kasih. Bukan karena kami mau membunuh dia, tapi karena firman Allah, kasihlah musuhmu. Amin. Jadi apa yang kita lakukan hari ini saudara, mari kita lakukan semua untuk Tuhan. Kita mesti merubah konsep hidup kita hari ini. Saudara, kalau engkau memberikan seseorang minuman bukan karena kamu sakit hati, kecewa. Bukan ingin menunjukkan sesuatu kamu baik. Bukan untuk supaya kamu dipuji. Tapi engkau memberikan dengan ketulusan hatimu. Sehingga air yang kau berikan atau sesuatu yang kau berikan bukan harga yang mahal di dalamnya. Tetapi ada firman di dalamnya. Bukan firman orang itu mengerti firman, bukan. Karena engkau telah mengisinya, melakukannya karena firman Allah. Itu harus dirubah mulai hari ini. Engkau menyanyi, engkau khotbah, engkau terima tamu, engkau lakukan apa saja. Saudara, bukan lagi karena perintah manusia. Tapi engkau melakukannya, di dalamnya ada firman Tuhan. Amin. Sehingga hari ini saudara, firman itu betul-betul melekat dalam kehidupan kita. Maka dikatakan mintalah apa saja. Kata-kata mintalah apa saja artinya di sini bahwa berkat itu bukan dikejar. Berkat itu adalah bonus. Berkat itu adalah pemberian. Berkat itu dikirim. Bukan diminta dan dikejar. Saudara, sehingga kalau kita mau saudara rendah hati takut akan Tuhan, maka upahnya kekayaan, kehormatan, umur panjang.
Kalau kita mau mencari kerajaan surga dan kebenarannya lebih dulu, semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kita lakukan bukan mengejar berkat, melakukannya untuk firman Allah. Dan itu adalah upah. Dunia sudah terbalik hari ini. Kita melakukan di gereja mengejar berkat. Sehingga kita ditawarin saudara untuk memberi supaya kita kaya. Datang ke gereja supaya kita kaya. Bukan. Datang di gereja karena firman Allah. Amin. Banyak orang berkata, wah di gereja cari yang kaya-kaya dong supaya ketularan kaya. Kita mau ketularan kaya atau ketularan Tuhan? Konsepnya sudah berbeda hari ini. Anak-anak muda saudara, di kita berapa ratus dulu di gereja. Sekarang pada berhamburan sebagian. Kenapa? Ada konsep dari orang tua mungkin dari orang lain. Lu kalau di gereja sini jemaahnya cuma 300 laki perempuannya. Di gereja sana 3.000. Di situ kamu peluang cari pacar gampang. Loh saudara. Jadi di gereja saudara, kita mencari peluang bukan mencari Tuhan. Kita mencari orang kaya bukan mencari Tuhan saudara. Padahal saudara jodoh itu di tangan Tuhan. 2 jam di gereja masa gak bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk diisi firman Allah. Jadi mulai hari ini belajar fokus untuk Tuhan. Amin. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan bukan perintah manusia. Bukan untuk keinginan kita, selera kita. Tapi kita lakukan untuk firman Allah. Kalau lakukan firman Allah tentunya kita harus mengikat diri kita. Saudara, supaya diri kita tidak memberontak. Karena diri kita masih punya ego dan kita sering memberontak, saudara. Seperti Ishak, bagaimana ketika dia mau dipersembahkan oleh Abraham. Dia berkata, Papa, kayu sudah ada, api sudah ada. Korbannya mana, Papa? Abraham tidak ngomong. Dia nggak jawab anak, nggak tanya lagi. Maka diikatlah. Ishak tahu, oh aku tahu korbannya. Ya, dia diam tidak memberontak. Dia ditaruh di mezbah. Dia tahu, wah gitu enggak saudara. Dia terima. Saya mengatakan harus seperti itu. Tapi minimal hari ini. Biarlah hidup kita diikat oleh firman Allah. Amin. Tidak diikat oleh peraturan kita. Diikat oleh firman Allah. Dan letakkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Itulah yang benar kebenaran hidup itu. Sehingga saudara boleh menjadi batu-batu hidup di tangan Tuhan. Yesus katakan, akulah batu penjuru. Yang dibuang oleh tukang bangunan yaitu orang Israel. Disalibkanlah Yesus itu. Tapi kemudian dia menjadi batu penjuru untuk seluruh dunia boleh melihat kebenaran dan boleh diselamatkan. Batu penjuru itu saudara, kalau kita mau bangun rumah, kita tentukan satu titik dulu. Dari satu titik itu baru kita ukur semuanya. Dan kemudian kita ini saudara adalah batu-batu hidup yang akan tersusun rapi di rumah Tuhan. Kita lihat dulu saudara, poin kedua yaitu batu hidup rumah rohani. Hagai pasal 2 ayat 15 sampai 19. Saya mau bicara Hagai ini saudara ketentuan. Ini Tuhan beri kepada saya pada saat bulan ini juga. Untuk memberikan pandangan tentang fase kedua. Yaitu summit 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Di dalam ayat ini, ayat yang tidak pernah saya rencanakan. Ayat yang tidak pernah saya pikirkan. Ayat yang tiba-tiba muncul dan belum saya baca semuanya. Tapi kemudian saya harus khotbahkan ayat ini di tengah-tengah summit. Artinya ayat ini punya 2 pandangan. Saudara. Yaitu dia ada di tengah-tengah. Mulai hari ini dan selanjutnya, titiknya di sini. Mulai hari ini dan selanjutnya, ini saudara titiknya. Perhatikanmu yang di belakang. Jadi mulai hari ini dan selanjutnya, lihat yang di belakang. Paham ya? Nanti ayat kedua mungkin mulai hari ini dan selanjutnya. Lihatlah ke depan. Nah
kita ada perbandingan sekarang. Kita lihat dulu ayatnya. Apa dan mengapa yang terjadi? Dan apa yang terjadi kemudian? Apa? Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, yaitu sebelum kita meletakkan hidup kita sebagai persembahan, batu yang hidup di hadapan Allah. Kita cuma bergereja. Kita lakukan karena kita senang sama orang. Teman baik, halo shalom. Gak bagus, gak usah. Tapi sekarang kita beda. Saudara, mungkin kita gak suka sama orang. Shalom saudara. Saudara, kenapa aku lakukan ini? Bukan karena selera aku. Aku sudah menjadi batu hidup. Hidupku sudah aku persembahkan. Aku sudah mengikat diriku dengan firman Allah. Aku tidak berkutik lagi. Hanya firman yang menggerakkan aku. Amin. Bukan kebencian, bukan rasa sakit lagi. Tapi firman Allah. Bisa tanggap enggak saudara? Sebelum batu itu diletakkan. Artinya dulu kita cuma ibadah seenaknya aja. Aku tahu harus berbuat baik kepada orang jahat. Mengasihi musuh aku tahu tapi tidak dilakukan. Itu dikatakan. Kita lihat dulu ayatnya terus. Sebelum batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Sebelum kita mengambil keputusan, decision hari ini. Untuk memberikan hidup kita sebagai batu yang hidup. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaanmu yang lalu? Kalau kamu cuma bergereja saja, bukan memberikan hidupmu sebagai batu hidup untuk bangunan rumah Tuhan. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum, oh aku mau pergi usahaku, pergi pabrikku, pergi tokoku, pergi usahaku, pergi kantorku. Biasanya ada 20 kantang gandum. Ketika aku datang, ternyata target tahun ini gak terpenuhi. Cuma 10. Padahal sudah kerja keras. Sudah semua lini dipakai. Kalau gitu aku pergi ke tempat pemerasan anggur. Pabrikku atau semuanya. Pasti ada 50. Saudara. 50 takar. Ternyata sampai di pemerasan anggur. Sisa 20 ternyata. Di bawah 50%. Artinya. Yang kita kerjakan dulu. Tidak sesuai dengan apa yang kita ingin. Selalu kurang dan kurang. Kenapa? Karena kita bergereja. Tapi tidak menjadi batu yang hidup di hadapan Allah. Itu perlu kita renungkan hari ini. Yang kita lakukan untuk menyenangkan manusia. Yang kita lakukan seleraku, mauku. Kita lupa mengisinya karena firman Allah. Hari ini, saudara kita lihat kenapa. Kita lihat ayat 17. Kenapa terjadi seperti itu? Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Dan sekalian dibuat tanganmu dengan hujan batu. Tapi tetap dipelihara Tuhan. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Allah. Berbalik apa Tuhan? Aku sudah di gereja. Iya, kamu di gereja tapi hatimu tidak di gereja. Kita di gereja, pikiran kita melayang-layang untuk yang lain duniawi. Hati kita masih belum sepenuhnya diikat oleh firman Allah. Selama puluhan tahun kita ke gereja, hati kita masih kita kuasai dan dunia yang menguasai. Berapa banyak firman kita dengar, tapi apakah sudah banyak yang kita lakukan? Maka kemudian firman Tuhan hari ini juga ngomong. Kita lihat ayatnya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Hari ini keputusan di sisinya. Hari ini selanjutnya yang kemarin gagal atau kurang. Karena kita salah ibadah. Atau kita salah. Hidup kita tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang mulai hari dan selanjutnya. Setelah kita meletakkan dasar hidup kita untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita lihat. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Bait Tuhan. Perhatikanlah.
ketika hari ini decisionnya, keputusanmu dan saya. Aku mau menjadi batu hidup yang disusun rumah Tuhan. Amin. Bukan sekedar jemaat biasa yang hura-hura. 19. Apakah benih masih tinggal tersisa dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah? Tuhan mau tanya sama kita. Dan Tuhan katakan, mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin. Jadi hari ini decisionnya. Hari ini selanjutnya, lihat keadaanmu dulu. Sebelum kamu ngambil keputusan untuk mempersembahkan dirimu sebagai korban, persembahan yang hidup kudus pada Tuhan. Sebagai batu hidup. Apa yang kamu kerjakan cuma ibadah biasa. Tapi mulai hari ini selanjutnya ketika engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan hari ini juga aku akan memberi berkat. Jadi berkat tidak perlu dikejar. Berkat itu upah dan bonus. Amin. Kalau kita melakukan firman Allah gak usah takut. Saudara, yang kita takuti kalau kita tidak melakukan firman Allah. Dalam hidup kita masih penuh dengan tipu daya, akal licik dan semuanya. Keinginan selera. Hari ini saudara, tidak ada yang lain. Loh kenapa? Kita lihat dulu. Firman selanjutnya, siapakah kita ini? 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara adalah batu-batu hidup itu. Amin. Batu mati di sana tersusun di tembok-tembok. Jadi gedung. Tapi engkau adalah batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Bukan gedung gereja. Amin. Tapi perhatikan, mungkin saudara berkata begini, Pak Pendeta, saya ini batu kecil, gak ada duit, pendidikan rendah. Gagal terus, susah hidup saya. Tidak diperhatikan orang. Sekecil apapun batu itu berharga di mata Tuhan. Siapapun kita hari ini yang tidak dihargai orang lain, bahkan gereja kadang-kadang cuek gitu. Jangan kecil hati. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan menghargai sekecil apapun hidup saudara. Hidup saudara itu berharga di mata Allah. Jangan pasif, pesimis, malas. Amin. Allah sedang berkarya dalam hidupmu. Jangan main-main terus buang waktu. Tapi saya batu kecil, Pak. Saudara lihat ini bangunan ini. Berapa juta batu itu. Mungkin kau batu yang paling kecil segini. Yang lain gede-gede. Coba kalau batu ini tidak disusun. Ada lubang. Tikus bisa masuk. Nyamuk bisa masuk. Apalagi kalau musim dingin. Jadi sekecil apapun batu hidupmu. Itu berguna sekali untuk pembangunan rumah Tuhan. Hidupmu itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Sangat berharga di mata Tuhan. Jangan main-mainkan hidup ini, saudara. Makanya mulai hari ini, ayo kita mulai memberikan kita, saudara, hidup kita sebagai batu hidup itu. Kita harus rubah semuanya. Tapi tunggu dulu, batu itu perlu diratakan dulu. Saudara pernah lihat itu? Ada batu berlian yang besar ditemukan di Afrika. Wih, sebesar 5 kilo. Tapi setelah dipotong-potong, enggak sebesar kuku kelingking atau jempol. Dipotong-potong, potong, saudara. Tapi harganya jauh lebih mahal daripada sekedar 5 kilo. Kalau dihitung kiloan, loak, mahal. Tapi kalau dihitung kualitas, ini lebih mahal. Saudara, kita hidup ini bukan kiloan di hadapan Tuhan. Tapi kualitas hidupmu yang dinilai oleh Tuhan. Amin. Sehingga kualitas hidupmu itu harus mau dikikis. Jadi batu-batu saudara, itu perlu dibentuk kembali.
Sehingga poin yang ketiga, karakter Kristus. Itulah saudara perlu dikikis. Kita lihat dulu 1 Raja-Raja 6 ayat ke-7. 1 Raja-Raja ini perjanjian lama. Ketika Salomo hendak membangun bait Tuhan. Salomo anaknya Daud. Raja Daud berkata, Tuhan, aku sudah jadi raja hari ini. Aku ingin membangun rumah untuk kamu. Tuhan katakan, tidak. Tanganmu berdarah. Karena engkau selalu perang. Bukan kamu yang bangun. Tapi yang bangun adalah Salomo. Usulnya Daud sangat baik. Semua usul tidak ada yang tidak baik. Padahal ini usul dan dia mau terlibat di dalam usulnya. Apalagi banyak orang usul gak terlibat dalam usulnya. Bisa tangkap ya saudara ya. Ini usul, tapi aku Tuhan usul mau bikin bagus. Aku kuat duit, aku yang kerja. Tidak, usulmu bagus. Saudara, Tuhan tidak mau usul itu. Tapi Tuhan berkata tidak. Salomo yang akan membangun rumah. Keputusan Tuhan jauh lebih penting daripada pendapat kita. Walaupun pendapat kita terlalu baik. Dan kita mau terlibat di dalamnya. Tetap pendapat Tuhan itu yang terbaik. Amin. Sehingga jangan mempertahankan pendapat-pendapat kita hari ini di keluarga maupun di perusahaan. Kadang-kadang Tuhan bisa buat jalan-jalan kita yang tidak pernah kita pikir. Maka kemudian Salomo mulai membangun dan berkata apa? Dengarkan kata-kata ini. Salomo ngomong gini, hai rakyatku, kita bangun bait Allah. Dengan batu-batu dari bawah. Kita bangun di Bukit Moria. Kurang lebih seperti itu saudara. Walaupun tidak ada ayatnya, tapi kurang lebih ceritanya begitu. Dan dia katakan, semua batu yang diangkat naik ke atas, itu harus sudah bentuknya bagus. Ketika dibangun di atas, tidak boleh ada palutang, tidak boleh ada kapak, tidak boleh ada suara besi, semuanya senyap. Batu harus sudah jadi di atas. Loh bagaimana dengan batu? Di penggalian itulah dipapas. Amin. Itulah karakter kita hari ini. Harus dipapas habis. Batu kita mungkin besar harus diratakan jadi kecil gak apa-apa. Tapi supaya nanti dibangun bait Allah. Tidak ada usul, tidak ada kritik, tidak ada protes. Semuanya taat seperti Ishak. Papa, kayu api sudah ada. Korbannya siapa? Dirimu yang harus diikat oleh firman Allah. Dirimu yang harus jadi persembahan itu. Kita lihat ayatnya dulu. Ini ayat mungkin saudara jarang didengar. Kita lihat dulu ayatnya. Pada waktu rumah itu didirikan, bait Allah. Ketika batu itu diletakkan, yaitu batu hidup saudara dan saya. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Kerja tidak banyak suara, tapi saudara kerja itu kualitas yang baik. Amin. Sebab itu hari ini dan saudara dan saya harus dikikis. Diratain di penggalian melalui karakter Kristus. Saudara akan ngomong, maaf Pak Pendeta, saya banyak uang, saya pejabat tinggi, batu saya melengkung. Ya betul, ini mau apa Pak Pendeta? Gitu loh. Ya melengkung lah. Namanya orang masing-masing tidak bisa dipotong di atasnya. Harusnya enggak mau Pak Pendeta. Kalau batumu melengkung di atasnya, apakah di atas bisa dipasang batu lagi? Goyang. Tidak akan jadi rumah Tuhan. Karena kita punya anak. Anak itu adalah batu yang akan tersusun dalam hidup kita juga. Katakan amin dulu. Mau tidak mau kita harus memberi teladan. Kita harus mau batu yang dikikis. Yang diratakan. Supaya nanti anak kita atau keturunan selanjutnya menjadi batu yang bisa ditempel di atas. Untuk menjadi pembangunan rumah yang indah. Tidak bisa tidak Bapak Ibu hari ini.
Inilah saudara yang Tuhan katakan. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Ketika batu saudara mulai mau diratakan, disusun rapi. Puji Tuhan saudara. Saya ajak saudara untuk melihat mega project karakter Kristus yang terakhir. Yaitu kita ada 21 karakter. Tapi 2 minggu lalu ditambah 7 jadi 28 karakter. Bisa ditayangkan? Wih, besar. Oke, Minggu Mega Project Karakter Kristus. Hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, dan kekudusan. Jadi Minggu, untuk cara menghafal gampang. Saudara perhatikan, saya akan ambil waktu 7 menit. Kalau bisa mungkin 10 menit lah kalau saudara, kalau nangkepnya kurang cepat. Minggu itu rendah hati. Gampang, saya kasih contoh. Saya di gereja mesti rendah hati. Siapa sih aku ini? Gitu loh. Aku punya uang banyak, harta banyak, jabatan banyak. Anakku berontak, narkoba, sakit, aku gak bisa tolong. Ternyata uang kemampuan kita gak ada artinya. Harus di hadapan Tuhan rendah hati. Amin. Rendah hati, merendahkan diri. Siapakah aku? Mau terima tamu tetap salaman yang baik. Harus lebih baik dari yang terima tamu di bank-bank itu, saudara. Itu merendahkan diri. Untuk apa? Di bank digaji, di gereja enggak. Mengabdi kepada Tuhan. Batu yang sudah jadi, yang dikikis terus. Amin. Dan kekudusan. Semua yang kita lakukan adalah ketulusan. Tidak ada untuk diri saya sendiri. Mau cari kedudukan, mau turun naik urusan Tuhan. Yang penting aku tulus melakukannya. Aku diturunkan, aku tetap untuk Tuhan. Amin. Gampang, semua harus tulus. Melayani, memberi air putih apapun juga. Bukan karena kewajiban. Karena firman Allah. Udah tangkap ya? Sudah, Minggu. Biasa Senin di kantor. Sama temannya. Musuhan. Karena dari gereja sudah rendah hati, pengabdian kekudusan. Di kantor Senin ada gairah. Minggu ini omset besar mungkin. Dia datang di kantor, saudara, mulai Senin lemah lembut. Nah, biasanya kasar. Sekarang lemah lembut. Pagi, hampir sama temannya. Temannya ini. Suara setan, suara malaikat ya. Salah dengar aku mungkin. Oh, Senin baru pulang gereja. Nah, lemah lembut masihan. Saudara, mulai lemah lembut. Terus menggambarkan diri, kamu butuh apa? Kantormu kotor sekali ya. Aku ada tisu ini, tak bersihkan sebentar ya. Kok aneh ya, itu saudara. Siapa dia ini? Gitu loh. Setan apa yang masuk? Gitu. So, bukan setan, mestinya tuh malaikat Tuhan ya tuh, saudara. Tapi malaikat gak bisa masuk tubuh kita, yang masuk adalah Tuhan. Malaikat gak harus di depan. Setelah saudara menggambarkan diri, mulai berdamai deh. Nanti kita makan siang ya. Tumben, biasanya matam. Betul gak saudara? Ya makan siang sama-sama. Aku bawa makanan lebih. Oh ya sudah. Setelah itu saudara, karena damai ada sukacita. Semua sukacita karena berdamai. Orangnya lihat, aku mau lihat besok. Apa sih? Selasa muncul saudara. Gak berubah jahat. Mulai penuh belas kasihan. Aku lihat kemarin kamu nunggu bis lama. Aku ada etol. Saudara, ada mega project etol. Kita kan ada mega project. Saudara, jangan lupa diisi minimal 20.000 lah. Jangan cuma dikasih ini terus gak bisa masuk di tolnya. Kok punya belas kasihan orang ini? Bisa memperhatikan aku, bukan uangnya. Itu saudara. Nah, setelah belas kasihan, dia mulai giat rajin. Ayo, kita bersih-bersihkan kantor kita. Bingung saudara. Kemudian sama pimpinan dia mulai hormat sama orang lain. Pagi Pak. Kok jadi baik ya? Karena dia harus berbuat baik. Berbuat baik bukan karena satu keputusan. Tapi berbuat baik adalah satu pengabdian kepada Tuhan. Amin. Berbuatlah baik. Selagi ada kesempatan.
Kalau ada kesempatan berbuat baik. Saya tambah 3 menit contoh sebentar ya. Untuk siapa contoh supaya enggak bosan ceritanya. Saya stop di salah satu bentar aja. Saya pergi ke klinik. Check up. Setelah check up saya lihat klinik Kristen. Ada kafe, tempat kafetaria. Kecil. Sepi. Saya datang. Makanlah. Boronglah kasihan saudara. Saya borong, ada berapa? 12. Roti 5. Saya bagi-bagi saudara. Selesai, enak teman-teman saya ngomong enak pak. Besok saya ke sana lagi. Si klinik bilang, Pak mau check up? Enggak, mau borong. Bingung dia. Kok borong makanan? Saya borong saudara. Teman-teman ngomong enak. Terus waktu saya kasih makan teman-teman bilang, di mana tempatnya? Biasa, pedagang kan mesti begitu. Mau cari lobangnya. Di mana tempatnya? Saya nggak kasih tahu, bukan karena saya jahat. Kenapa? Kalau saya kasih tahu dia datang, saya tidak punya kesempatan berbuat baik, Bapak Ibu. Jadi bukan saya biasanya, nggak kasih tahu supaya kamu tergantung. Itu jauh dari pikiran Fengki. Yang Fengki lakukan tidak dikasih tahu karena Fengki ingin melayaninya. Kalau saya kasih tahu, dia datang di sana, harganya berapa? Seandainya 20.000. Pendeta 20.000, gak menghargai. Jadi saya tidak kasih tahu supaya harganya tidak tahu. Yang supaya tahu di situ adalah kasih Tuhan ada, perintah firman Allah. Katakan amin dulu saudara. Itu praktek. Kesempatan berbuat baik jangan pernah dilepas. Setiap hari selalu ada banyak kesempatan, jangan dibuang. Rebo. Orang kantor berkata, sudah selesailah dia. Habis. Orang ini lain saudara. Murah hati dia. Gitu loh. Murah hati. Gitu loh. Kamu pakai apa? Aku nanti mau pakai ojek. Mau kemana? Mau ke sana. Pakai motor pulang. Murah hati saudara. Luar biasa. Loh handphoneku pulsanya habis. Tethering. Benar gak saudara? Loh kok tethering? Aku di gereja juga tethering nyolong pulsanya gereja. Ini cuma contoh aja saudara. Murah hati. Dan dia disiplin. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore. Biasanya kalau nggak ada kerjaan pulang. Sekarang disiplin. Sepi atau rame, toko harus dijaga. Kok diam semua ini. Mesti biasanya amin. Baik tidak baik, gereja harus disiplin. Itu belum tentu Pak. Kalau toko rame, gereja mesti tak geser dulu. Nah, nggak disiplin. Disiplin itu bukan urusan toko. Disiplin itu adalah urusan kita, saudara, untuk tanggung jawab hidup kita. Setelah itu mulai menguasai diri. Seneng nggak seneng, Rebo kok omsetnya masih kurang ya. Tetap menguasai diri, senyum. Dan tetap hidup saleh. Bukan baik, saleh itu adalah pribadi kita. Bukan hanya teman kita yang dibutuhkan di samping. Tapi juga orang di sekeliling kita. Biasanya kalau tukang parkir, lurus. Terus lurus Pak, capek putar-putar. Parkir mas sekarang lurus. Kurang lurus Pak. Cukup. Matur nuwun, terima kasih Pak. Tukang parkir bingung. Setan apa iki ya? Menurut saudara. Kok terima kasih? Itu sudah mulai saleh. Kepada setiap orang apapun juga kita harus belajar memberikan respon yang baik. Walaupun tukang parkir sekalipun. Ini acara bagus. Kemis mulai. Saudara, omset gak naik Toko sepi. Sabar. Halo? Orang mau berhasil kalau gak sabar gak bisa Bapak Ibu. Harus sabar. Nah setelah sabar, belajar sabar itu jangan sabar, aku tak sabarin. Ya apa? Tanya lah. Susah tanya. Aku sabar nunggu. Kalau sabar mesti ramah. Gimana kamu? Gini loh, kita sudah tawarkan kemana-mana belum berhasil. Tapi sabarlah, pasti bisa. Nah, itu namanya ramah. Itu saudara. Nah kalau ramah itu orang seneng. Di toko di mana-mana itu ramah. Kalau nggak ramah, orang nggak suka. Setelah ramah, jujur. Hidup harus ada kejujuran. Kalau punya uang banyak, jangan disembunyikan. Tapi jangan diobral.
Harus hati-hati dulu. Nah ini kalau jujur mesti harus ada berhikmat. Saya ketemu sama satu orang, tinggal dua hari mesti kuat ya. Coba Sabtu ya. Saya berhenti atau terus ini? Jujur, mesti berhikmat. Saya jujur. Saya ngomong sama pendeta satu. Kemis, sabar, ramah, jujur. Jujur, jujur. Apakah jujur? Jujur Pak Pendeta. Semua dijujuri, jujur. Firman Tuhan berkata orang jujur itu ditolong Tuhan. Ya jujur. Jadi kamu gak pernah bohong. Jujur Pak Pendeta. Bagus. Saya mau tanya, kamu punya usaha? Punya toko. Ada orang datang beli barangmu 1 juta. Berapa barangnya ini? 1 juta. Terus dia tanya, pokoknya berapa? Pabriknya di mana? Kamu kasih tahu? Bohong toh. Jadi jujur itu perlu berhikmat. Kalau cuma jujur tok bisa bohong. Kalau jujur itu perlu berhikmat. Kenapa? Kita nggak perlu jawab. Betul kan? Supaya nggak bohong tapi nggak perlu jawab. Itu namanya berhikmat. Jadi kalau jujur tok bodoh. Makanya Tuhan katakan saudara tulus, cerdik. Nah itu mesti pikir. Jumat sekarang. Aduh sepi tuh korek rame. Setialah. Setia. Setelah setia saudara bersyukur. Masih ada minggu depan. Masih ada harapan. Setelah bersyukur. Apalagi saudara. Nundukkan diri. Nah, bakal ke gereja. Mesti belajar nundukkan diri. Apalagi saudara. Apa? Tulus. Ketulusan dibikin. Ini saya cerita sedikit. Mama saya itu dari Cungko Henan. Pulau Henan. Dia kalau hari-hari tertentu dia masak nasi Henan paling enak. Itu 80 tahun lalu. Sebelum saya lahir. Waktu saya lahir setiap waktu hari besar mesti masak Henan. Saudara. Jadi kalau saya pergi-pergi ngajak teman-teman makan nasi ayam Henan di Singapura. Saya bukan enak tidak enaknya. Saya waktu makan saya ingat. Mama saya itu menyediakan saya makanan yang enak. Saya harus juga menyediakan orang-orang sekitar saya makanan juga yang enak. Itu ingat. Itu harus ingat. Jadi Bapak Ibu akhirnya saya belajar masak. Dan saya masak itu belajar harus enak. Kalau masaknya enak pasti khotbahnya enak. Dan harus bisa bersih-bersih di rumah nyapu. Pak, laki-laki jangan bilang, Pak nyapu Pak. Loh, kalau pendeta biasa bersih-bersih, khotbahnya pasti bisa bersih hati. Itu karena terbawa. Dulu saya kalau tanya orang, anak muda, sekolah di mana? Australia. Australia, S1, sekolah apa? Masak. Dulu waktu ngomong masak itu beda saudara. Zaman dulu 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Sekolah apa? Sekolah masak kok. Gitu loh. Itu dulu saudara. Jadi tolong bapak-bapak sekarang kalau masak itu jangan merasa perempuan. Jangan terhina. Itu dulu. Sekarang saya tanya orang lain. Anaknya pendeta saya nggak bisa sebut namanya. Sekolah mana kamu? S1. Berapa biaya besar? Sekolah apa? Koki. Kok koki? Loh sekarang koki kok. Bisa masak. Bukan gayanya lain saudara. Jadi bapak-bapak kalau Jumat toko sepi gak sepi belajar masak lah. Supaya saudara tahu betapa sulitnya masak enak itu. Supaya jangan komplain-komplain. Yang terakhir, Sabtu, belajar untuk taat. Taat kepada firman Allah. Berkat tidak bisa dikejar. Berkat itu muncul karena ketaatan. Dan hidup itu ada di dalam kasih kepada Tuhan. Amin. Tapi tetap bersyukur itu, saudara, itu Jumat harus bersyukur. Saya bersyukur tetap tulus. Tetapi saudara, saya mau ini Sabtunya, itu taat. Dan harus hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan lupa saudara. Dan mulai berkorban. Gitu. Dan, apalagi saudara, bijaksana. Tuhan akan angkat orang bijak, bukan orang pandai. Bijak itu bukan soal bicara pandai. Bisa menempatkan diri di tempat yang tepat. Jangan egois lagi mulai hari ini. Apa yang kita lakukan, batu hidup. Supaya kita melakukan sesuai perintah Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati mengurapi setiap kami di tempat ini. Kau menyucikan, menguduskan kami ya Tuhan. Biar berkat rohani ini turun dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tahu bahwa Engkau lah yang memberi berkat. Supaya kami tidak mengejar berkat.
Kami tahu berkat itu Tuhan yang mengejar kami adalah upah, bonus yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami taat memberikan diri kami sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Sekecil apapun batu itu, Tuhan, Engkau sangat menghargai kami. Supaya setiap kami di tempat ini, Tuhan boleh hidupnya sangat berharga di matamu. Supaya kami mau dibentuk oleh Tuhan menjadi batu-batu untuk pembangunan rumah rohani. Supaya kami Tuhan mau di penggalian, dikikis rata semuanya. Supaya di atas ketika anak kami Tuhan sebagai generasi, dia akan meneruskannya di atasnya semuanya. Tuhan, Engkau memberkati. Sebagaimana firman berkata, mulai hari ini dan selanjutnya, lihatlah yang lalu ketika Engkau belum meletakkan dirimu sebagai batu hidup. Apa yang terjadi? Dan mulai hari ini dan selanjutnya, setelah Engkau melakukan hidupmu sebagai batu yang hidup, maka kata Tuhan, mulai hari ini aku memberi berkat. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Kami mau terima tubuh dan darah Yesus. Biarlah melalui prosesi perjamuan kudus ini, kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan telah melakukan hal yang sangat mulia, yang sangat besar. Dia memberikan hidupnya. Dia disakiti, dianiaya, dicemeti, diolok-olok, direndahkan, bahkan mati di kayu salib. Begitu besar kasih-Nya buat saudara dan saya. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari saudara, angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Yesus Engkau juru selamatku. Katakan sama-sama. Kemenanganku, Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
janjimu kepadaku selamanya akan kunyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami telah terima firman Tuhan, kami juga telah menerima tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu, jaga dan lindungi mereka. Pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.